Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Valentina Febri Putri dengan NIM D2310592 dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari artikel yang telah saya buat. Judulnya Pelayanan Publik dalam Perspektif Administrasi Publik untuk Mewujudkan Good Governance. Yang pertama ada pengertian pelayanan publik. Mungkin di kalangan kita sudah familiar dengan kata pelayanan publik, karena prinsip dari pelayanan publik itu sendiri ditujukan untuk masyarakat. Tentunya untuk manusia, untuk kita tentunya sebagai makhluk hidup, yaitu makhluk sosial, akan sangat membutuhkan pelayanan dari manusia lainnya di dalam proses kehidupannya. Ini pun tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pelayanan publik didefinisikan sebagai kegiatan atau serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan hukum dan juga untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh masyarakat seperti barang, jasa ataupun pelayanan administratif yang disediakan oleh lembaga penyedia pelayanan publik. Pelayanan publik itu sendiri pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Di dalam kehidupan kita yang bernegara ini, maka pemerintah memiliki fungsi dengan memberikan berbagai pelayanan publik yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, lalu di bidang ekonomi, dan bidang-bidang lainnya. Pemerintah juga berperan sebagai negosiator atau jembatan kepentingan antara individu dengan kelompok masyarakat, serta berperan menciptakan nilai-nilai bersama. Selain itu, pelayanan publik juga menjadi model baru yang harus bersifat non-diskriminatif sebagaimana dimaksud oleh dasar teoritis yang digunakan, yaitu teori demokratis yang menjamin adanya persamaan warga negara tanpa membeda-bedakan asal-usul, kelakuan, kesukuan, ras, etnik, agama, dan juga latar belakang. Lalu dilanjut dengan permasalahan pelayanan publik di Indonesia. Mungkin masih banyak tentunya permasalahan-permasalahan yang ada di pelayanan publik kita, yaitu lalu dilakukan pemantauan pada masalah pelayanan publik di Indonesia ini diamati berbagai periode pemerintahan, dari periode Orde Baru, Reformasi, dan juga sampai saat ini. Pergeseran paradigma dalam pelayanan publik itu tidak terlepas dari perubahan iklim politik yang berdampak pada kebijakan yang diformulasikan dan dilaksanakan oleh pemerintah. Di Indonesia, pada masa Orde Baru, pelayanan publik itu ditandai oleh didominasi negara pada berbagai elemen kehidupan bangsa, sehingga pada masa ini dikenal dengan paradigma negara kuat atau negara otonom, di mana kekuatan sosial politik termasuk kekuatan pasar kecil pengaruhnya dalam kebijakan publik dalam pelaksanaannya. Pemerintah juga telah lama berupaya meningkatkan kualitas pelayanan yang disediakan. Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik ini tidak hanya melalui keputusan, tetapi juga dengan meningkatkan kemampuan aparat dalam memberikan pelayanan. Upaya ini juga dilakukan dengan memberikan materi mengenai manajemen pelayanan dalam diklat struktural di berbagai tingkatan. Namun, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik, masih terdapat kelemahan dalam pelayanan tersebut yang belum memenuhi harapan. Dengan permasalahan-permasalahan tersebut, harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan mempertimbangkan dampak buruk yang mungkin akan semakin parah jika dibiarkan dan semakin banyak aspek yang dirugikan. Seperti mungkin contohnya ketika kita melakukan ke pelayanan kesehatan, misal ke rumah sakit, itu apabila kita masih menggunakan BPJS, itu masih sangat kurang dalam pelayanannya. Jadi mungkin seperti itu yang harus ditingkatkan oleh pemerintah, karena yang berpakai BPJS itu cenderung lebih lama dibandingkan yang biasa, yang kita langsung seperti dengan metode umum gitu. Jadi mungkin harus lebih ditingkatkan lagi tanpa membeda-bedakan dari kalangan mana. Lalu yang selanjutnya ada perspektif administrasi publik dalam mengatasi masalah pelayanan publik. Perspektif ini cukup relevan untuk dilakukan secara nasional, yaitu adalah perspektif pelayanan publik baru atau New Public Service, dan perspektif tata kelola, di mana New Public Service ini menempatkan pelayanan publik sebagai fokus utama administrasi publik, memanfaatkan perspektif baru dalam pelayanan publik di Indonesia selaras dengan sila keempat dan kelima Pancasila yang menekankan konsultasi dan mufakat. Penting adanya untuk kesepakatan antara pemerintah dan juga penyedia pelayanan.
dengan memperhatikan keadilan sosial yang menuntut pelayanan tanpa diskriminasi berdasarkan ekonomi, politik, dan juga faktor lainnya. Upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik ini, pemerintah telah melaksanakan berbagai kegiatan seperti kegiatan perencanaan, partisipasi seperti musyawarah, pembangunan di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, dan juga nasional. Sekalipun kegiatan ini tidak selalu memungkinkan, manfaat masyarakat berupa kebutuhan tidak tersedia bagi pemerintah. Kebutuhan mendadak bisa saja muncul kapan saja, seperti kebutuhan akan kesehatan ataupun air bersih yang akhir-akhir ini melanda beberapa daerah. Karena untuk mencapai good governance, cukup banyak faktor-faktor penghambatnya, yaitu antara lain seperti kurangnya sumber daya manusia untuk mewujudkannya, jam operasional kerja yang sangat sedikit mengakibatkan kurang tercapainya target pelayanan yang diharapkan. Seperti mungkin di puskesmas ada itu sekitar mereka membuka untuk pendaftaran dan pelayanan di jam 9, lalu di jam 1 siang mereka sudah tutup. Jadi itu dengan waktu yang seperti itu kurang memadai untuk kita yang akan ingin dilakukan pelayanan. Jadi kayak pelayanan kita tuh jam operasionalnya kurang sekali, jadi mungkin itu juga bisa menjadi faktor penghambat target pelayanannya sesuai gitu. Dan juga kurangnya transparansi antara masyarakat dengan aparat yang melayani. Jadi cukup banyak pertimbangan yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai pelayanan yang baik dan juga good governance. Nah, menurut perspektif New Public Service dan Good Governance, dinilai paling tepat untuk kondisi sekarang dalam mengatasi permasalahan pelayanan publik di Indonesia. Hal ini juga didukung dengan situasi politik yang lebih efektif, dan untuk lebih efektifnya itu implementasi perspektif tersebut dapat diterapkan. Salah satunya itu ialah model e-government. Karena adanya model tersebut, diharapkan kendala-kendala yang selama ini menghambat efektivitas pelaksanaan pelayanan publik itu dapat diatasi, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan publik. Sekalipun demikian, semuanya kembali kepada person atau pelaksanaan pelayanan publik tersebut, yaitu aparat pemerintah dan juga partisipasi masyarakatnya. Karena semuanya butuh kerjasama antara dua belah pihak agar mencapai tujuan dan kesepakatan bersama. Jadi, untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik juga, tidak hanya dibutuhkan efisien dan efektivitas dari satu pihak, tetapi juga harus dari dua belah pihak, yaitu dari aparat pemerintah yang melaksanakan pelayanan dan juga dari kita sebagai masyarakat yang mendapatkan pelayanan tersebut. Lalu selanjutnya ada konsep good governance melalui pelayanan publik. Di tata pemerintahan yang baik atau di dalam good governance telah lama menjadi dambaan banyak orang di Indonesia, karena pasti kita sangat ingin mewujudkan good governance tersebut, namun pemahaman terhadap konsep good governance itu berbeda-beda. Padahal kita dapat membayangkan bahwa dengan konsep good governance dapat tercapai kualitas pemerintahan yang baik, sehingga praktik korupsi semakin berkurang dan pemerintah semakin memperhatikan kepentingan dan kebutuhan warga negaranya. Selanjutnya, tata pemerintahan yang baik itu terkadang diterjemahkan sebagai tata kelola yang baik dan disebut juga masyarakat sipil. Tata pemerintahan yang baik juga dapat diartikan sebagai pengelolaan pembangunan, pemberdayaan, dan pemberian pelayanan sesuai dengan demokrasi. Sejauh ini, birokrasi belum berjalan sesuai harapan. Birokrasi seringkali menjadi penghambat pencapaian tujuan pemerintah karena birokrasi yang ada tidak mampu menciptakan efisiensi dan efektivitas operasional. Karena banyaknya perbedaan pandangan dalam menjelaskan konsep good governance, maka banyak pula perbedaan pemahaman mengenai good governance. Oleh karena itu, suatu pemerintahan dianggap baik jika mencapai transparansi, penegakan hukum, dan akuntabilitas publik. Lalu selanjutnya ada penerapan good governance pada pelayanan publik. Proses demokratisasi yang sedang berlangsung di Indonesia memberikan pembelajaran berharga bagi birokrasi di satu sisi dan masyarakat di sisi lain. Sudah sepatutnya wajah dan bentuk birokrasi berubah dari birokrasi yang otoriter menjadi birokrasi yang lebih demokratis, responsif, dan juga transparansi. Dalam kondisi seperti ini, PNS perlu melakukan revitalisasi diri agar dapat membedakan pelayanan publik secara demokratis, efisien, dan juga responsif. Jika birokrat tidak bisa memberikan pelayanan publik yang berkualitas, maka ia akan ditinggalkan oleh masyarakat. Pelayanan publik merupakan produk pelayanan publik dan diterima oleh masyarakat dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pelayanan publik dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pegawai negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Hubungan yang terjalin antara birokrat publik dengan warga negara adalah hubungan impersonal sehingga terhindar dari sifat nepotisme dan primordialisme. Kualitas pelayanan publik juga yang diberikan oleh birokrasi itu mempengaruhi berbagai faktor seperti tingkat kompetensi aparat, kualitas peralatan yang digunakan untuk memproses pelayanan, budaya birokrasi, dan lain sebagainya. Oke, yang terakhir untuk kesimpulannya mungkin konsep good governance di Indonesia ini berfokus pada meningkatkan kualitas pemerintahan melalui pelayanan publik yang lebih baik. Meskipun banyak orang menginginkan tata pemerintahan yang baik, pemahaman tentang konsep ini pun memang sudah bervariasi. Good governance ini diharapkan dapat mengurangi praktik korupsi dan lebih memperhatikan kepentingan masyarakat. Peningkatan kinerja pelayanan publik juga menjadi perhatian utama bagi pemerintah, masyarakat, dan juga pelaku pasar. Karena interaksi yang intensif antara ketiga unsur ini dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Selain itu, pelayanan publik juga harus bersifat non-diskriminatif, menjamin persamaan hak bagi semua warga negara tanpa memandang latar belakang. Dengan demikian, pengembangan pelayanan publik yang baik menjadi salah satu strategi penting dalam mewujudkan good governance di Indonesia. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.